Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan as-salatu nurun, bahwa salat itu adalah cahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi cahaya buat kita yang mendapatkan kegelapan, baik kegelapan di dunia maupun kegelapan di akhirat. Terutama kegelapan saat kita berada di alam kubur. Kita bisa bayangkan kuburan yang begitu kecil, 1 kali 2 meter. Tidak ada listrik dan tidak ada lampu. Bagaimana supaya kuburan di mana tempat nanti kita tinggal itu penuh dengan cahaya dan luas. Salah satunya adalah dengan cahaya sholat. Ketika orang ini rajin sholatnya dan melakukan semua aktivitas sholat, baik dia yang fardu ataupun yang sunnah, maka akan dia mendapatkan nur, cahaya sholat itu. Orang yang sholat sudah akan kelihatan cahaya yang bersinar di wajahnya, karena dia akan selalu dibasahi, dihiasi dengan air wudhu. Di mana nanti pada hari kiamat, bekas-bekas wudhu seseorang ini akan bersinar. Dijuluki oleh Rasulullah adalah gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin ini adalah orang-orang yang mukanya bersinar. Anggota wudhunya bersinar, muka bersinar, tangan bersinar, semua anggota wudhu itu bersinar. Disebabkan karena dia selalu disirami dengan air wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai nabi terakhir. Sudah pasti umatnya begitu banyak karena sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Nah, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti di padang mahsyar saat Anda nanti akan dikumpulkan seluruh umat manusia, dari mulai umatnya Nabi Adam sampai dengan umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana Anda bisa mengenali bahwa ini adalah umatku? Ini adalah umatku, di mana bahwa umat manusia itu semuanya bersatu dalam satu titik, yaitu di padang mahsyar." Kemudian Rasulullah menjawab, "Seandainya banyak sapi-sapi berwarna hitam, kemudian sapi saya ini berwarna putih, dan sapi saya itu berbaur dengan sapi-sapi yang hitam, maka saya akan sangat mudah untuk mengenali mana sapi saya. Karena sapi saya itulah yang berwarna putih. Itulah nanti umatku." Jadi nanti umatku di padang mahsyar seperti sapi-sapi atau kerbau-kerbau yang berkumpul antara kerbau yang hitam dengan kerbau yang putih. Ketika kita ingin mencari kerbau yang putih akan jauh lebih gampang dan lebih mudah. Karena dia adalah termasuk daripada umatku. Merekalah yang gurran muhajjalin. Merekalah yang selalu membasahi mukanya, menyelimuti mukanya dengan siraman air wudhu. Sehingga wudhu ini akan bersinar di yaumil qiyamah dengan sebab dia melakukan ibadah sholat. Sholat adalah kuncinya dengan berwudu. Karena itu maka sholat dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, as-sholatu nurun, bahwa sholat itu adalah cahaya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah melakukan infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu adalah keuntungan yang pasti akan didapatkan buat orang-orang yang bisa melakukannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan dalam ayatnya, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam 1 biji. Kemudian dari 1 biji ini akan tumbuh 7 batang. Dan setiap 1 batangnya akan tumbuh 100 biji. Artinya yang kita infakkan 1 aja kebaikan yang kita lakukan, itu akan bernilaikan pahala 700 kali lipat. Karena itu berinfaklah, dan infak ini tidak dibatasi. Di mana kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bahwa ketika orang-orang berinfak itu
Bisa dalam keadaan dia senang, bisa dalam keadaan dia susah. Bisa dalam keadaan dia kaya, bisa juga dalam keadaan dia sempit. Bisa dalam keadaan dia punya harta, ataupun dalam keadaan tidak memiliki harta. Makanya Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harta yang kita punya, maka berikanlah, sisihkanlah sesuai yang kita mampu. Ketika kita mampu banyak melakukan infak, maka dia akan otomatis mendapatkan pahala yang berlipat. Tetapi ketika kita tidak begitu banyak melakukan infak, maka sebanyak itulah yang kita dapat pahalanya. Dan infak ini adalah pekerjaan yang pasti untung. Karena tidak ada orang yang berinfak, hartanya itu akan berkurang. Di mana kata Allah bahwa setiap satu kebaikan itu akan Allah balas 10 kali lipat. Ketika kita menginfakkan satu harta kita, maka Allah akan ganti 10 kali lipat. Tidak ada konsep bahwa orang yang berinfak itu hartanya akan berkurang. Justru ketika orang berinfak itu, dia akan bertambah dan bertambah. Di mana para ulama mendefinisikan seperti zakat. Zakat itu punya definisi 3. Yang pertama, az-zakatu hiya taharatun. Dengan berzakat, maka hartanya akan menjadi suci. Jadi harta yang kita punya, ini akan menjadi suci. Kemudian yang kedua, harta yang dizakati, itu adalah namaun. Dia akan bertambah dan berkembang. Dan yang ketiga, harta yang kita zakati atau kita infakkan, dia akan menjadi barokatun. Imam Syafi'i menganalogikan harta yang diinfakkan, harta yang dizakatkan, harta yang disedekahkan seperti kita punya sumur. Air sumur yang selalu ditimbang, airnya digunakan, diambil, maka otomatis air itu akan selalu keluar mata airnya, dan air yang keluar akan selalu bersih dan jernih. Harta yang kita punya, kita infakkan, maka harta itu menjadi bersih, kemudian harta itu akan terus bertambah. Harta itu pula menjadi harta yang penuh dengan keberkahan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.